Halo, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini kita akan bahas dua match dari hasil Liga Champions, yaitu PSG melawan Real Sociedad dan juga Bayern Munchen yang dikalahkan oleh tim tuan rumah yaitu Lazio. Sebelum kita ke sana, kemarin ada dua match sebelumnya yaitu Manchester City dan juga Real Madrid. By the way, dua-dua menang karena untuk gue itu easy game, murni berdasarkan kualitas pemain mereka dan terbukti dua-dua menang, dan semoga aja City menang dan juga Madrid menang di leg kedua sehingga akan ketemu di babak selanjutnya, jadi akan lebih seru. Kita ke match pertama yaitu PSG dan juga Real Sociedad. Di atas kertas secara permainan dari match tadi malam, Real Sociedad bermain cukup bagus di babak pertama, tapi tidak, sangat sayang karena tidak dilanjutkan di babak kedua. Dan PSG dari segi kualitas pemain mereka unggul secara kualitas pemain di atas kertas, tapi dari sisi teknik di babak pertama jalannya pertandingan yaitu sangat berbeda. Di babak pertama Real Sociedad lebih menguasai secara taktikal, mereka bermain sangat smooth, sangat fluid, dan pemain PSG di babak pertama itu benar-benar nguber pantat, kasarannya kayak diobok-obok, karena mereka nggak bisa pegang bola, nggak bisa meng-create peluang karena Real Sociedad bermain sangat terbuka dan menerapkan pressing yang cukup bagus. 5-6 pemain mereka pressing ke depan, setiap pemain belakang PSG membawa bola, dan itu sangat menyulitkan PSG ketika ingin membuild up serangan dari belakang ke lini tengah. Lini tengah di babak pertama itu sangat gak kelihatan oleh pemain PSG, yaitu Fabian Ruiz, Vitinha dan juga Zayn Emery, karena mereka sudah kalah di tengah. Real Sociedad kita tahu musim ini bermain cukup bagus, very atraktif. Bahkan di match melawan Barca di La Liga, gue masih ingat ketika gue nonton itu babak pertama harusnya Barca diobok-obok, harusnya Barca kalah 4-0 itu di babak pertama. Tapi di match itu Barca menang dan gak layak menang dari segi permainan karena Sociedad sangat bagus, mereka meng-create chances sangat banyak, tapi finishingnya ya gitu-gitu aja. Nah di match semalam di babak pertama PSG nggak dapat peluang sama sekali, ya mungkin setengah peluang lah. Lebih banyak dari Real Sociedad, mereka dapat 2 peluang, yaitu heading dari Andre Silva nyaris di tiang jauh, sama shoot dari luar kotak penalti dari Michael Merino kena tiang. Shootnya sangat keras, sangat kencang. Dan setelah itu babak pertama bermain imbang dari sisi skor, tapi kalau dari sisi permainan ya sangat menyedihkan melihat PSG. Mulai ke babak kedua mereka bermain mengawali babak kedua dengan skor 0-0. Di awal-awal babak kedua Sociedad masih menguasai, mereka masih pegang bola, create chances, tapi di menit 60-an dari tendangan corner Mbappe cetak gol. Nah, itulah yang membuat perbedaan dari pertandingan tadi malam, dimana satu momentum dari dari corner, headingnya siapa itu? Nggak tahu lah, pemainnya PSG. Nah, itu bolanya mengarah di dekatnya Mbappe, dan Mbappe nggak dijaga sama sekali dan jaraknya benar-benar dekat dengan kiper sehingga diambil oleh Mbappe dan terjadi gol. Nah, mulai dari situ permainan PSG baru kelihatan. Ini bukan PSG yang dari sisi teknik atau taktikalnya ya yang membuat mereka bisa menang 2-0, tapi dari segi kualitas pemain itu sangat kelihatan ketika gol pertama terjadi. Nah, gol pertama ini kan yang sebenarnya sulit ketika sebuah tim bermain, mereka mendapat 1 gol lebih dulu sehingga tingkat kepercayaan mereka semakin tinggi dan mereka bermain lebih smooth, lebih fluid, dan terjadilah itu sampai gol kedua. Ketika gol pertama terjadi, pemain PSG
pelan-pelan step up, mereka bermain lebih lepas. Kelihatan dari babak pertama yang namanya Mbappe dan juga Dembele sangat terisolasi karena jarak pemain antar lini tengah dan lini depan itu cukup jauh, sehingga sirkulasi bola ke depannya itu tidak nyampai, yang membuat Mbappe dan juga Dembele tidak mendapatkan supply sehingga tidak banyak mendapatkan momentum atau peluang. Dan itu terjadi di babak kedua yang berbanding terbalik setelah gol pertama terjadi. Mereka meningkatkan kreativitas melalui skill-skill dari Mbappe dan juga Dembele, di mana di babak pertama itu nggak kelihatan sama sekali. Kalau dari sisi permainan sebenarnya PSG nggak layak menang, karena berdasarkan permainan Sociedad jauh lebih smooth. Tapi yang sangat disayangkan adalah permainan babak pertama mereka tidak dilanjutkan di babak kedua oleh Real Sociedad. Dan yang menjadi nilai plus dari PSG adalah kualitas pemain yang itu tidak dimiliki oleh Real Sociedad. Itu sangat kelihatan ketika mereka tertinggal, mereka tertekan, dan mereka harus mencetak gol. Tidak ada pemain yang menjadi leadership yang bisa mengangkat, sehingga para pemain mereka tidak bisa step up, tidak bisa bermain very smooth seperti babak pertama tadi, dan itu membuat PSG lebih leluasa pegang bola. Akhirnya terjadilah itu gol babak kedua dari Barcola kalau nggak salah, yang itu sebenarnya bisa diintercept oleh kiper karena itu area kiper. At least kalau kiper dari Sociedad lebih cepat untuk maju ke depan, si Barcola itu nggak dapat ruang tembak. Harusnya itu bisa dapat 2 gol yang terjadi oleh PSG bukan dari set play. Satu agak beruntung, yang kedua murni dari skill, dan juga agak ada sedikit individual error antara pemain belakang PSG dan juga Sociedad dan juga kipernya. Nah, setelah itu PSG terus menekan dan Real Sociedad benar-benar nggak bisa step up, nggak bisa keluar karena mereka sudah terlanjur drop, sehingga tidak bisa mengembangkan permainan seperti yang dilakukan di babak pertama. Kita lanjut pindah ke match yang satu lagi, yaitu Lazio melawan Bayern Munchen. Kita tahu semua bahwa Munchen kemarin di Liga dikalahkan, diobok-obok, dibantai oleh Bayer Leverkusen. Di match sebelumnya melawan Leverkusen, Munchen bermain dengan 3-4-3. Di match tadi malam melawan Lazio, Tuchel kembali menurunkan formasi patternnya Munchen, yaitu 4-2-3-1. Nah, sementara Lazio di bawah asuhan Mauricio Sarri, kita tahu semua kalau Sarri yang pegang sebuah tim, dia pasti very atraktif, yaitu dengan patternnya 4-3-3. Di babak pertama ini sebenarnya agak mengejutkan karena Lazio cukup memberikan perlawanan sepanjang full pertandingan dan Munchen tidak meng-create apa-apa, bahkan 0 shot on target sepanjang babak pertama maupun babak kedua. Dan emang sedikit beruntung Lazio mendapatkan penalti, dan memang layak penalti karena itu benar-benar kakinya Upamecano kena kakinya si pemain nomor 18 itu, siapa namanya gue nggak tahu, dan diambil oleh Ciro Immobile dan gol. Dari babak pertama Munchen memang menguasai, tapi mereka menguasai di area-area yang tidak berbahaya. Bahkan mereka tidak mendapatkan satu shot on goal sama sekali. Artinya kan ada problem yang sedang terjadi di Munchen, dimana di match sebelumnya mereka melawan Leverkusen hampir sama, mereka buntu, tidak meng-create peluang, dan semalam terjadi lagi mereka kalah melawan Lazio. Kita tahu semua Lazio adalah tim Serie A di mana liga nomor 3 di Eropa. Dan Lazio musim ini terseok-seok di lini tengah. Jadi di atas kertas seharusnya Munchen bisa untuk mengatasi Lazio meskipun bermain di kandang Lazio. Tapi ini tidak terjadi karena apa? Ya gitu-gitu aja Munchen.
Tuchel kita tahu semua di akhir-akhir musim ketika dia dipecat oleh Chelsea, dia bermain dengan 3-4-3 dan kemarin waktu melawan Leverkusen dibawa lagi 3-4-3 dan itu sangat karatan karena dari segi kreativitas sangat enggak banget. Dan kemarin waktu lawan Leverkusen pun sama dan dilanjutkan di match tadi malam melawan Lazio. Mereka bermain 4-2-3-1 ya, tapi mereka mencoba meng-create tapi selalu final third-nya selalu gagal. Yang terisolasi adalah Harry Kane dan itu ya cukup merugikan untuk Munchen. Nah, dari sisi Lazio, mereka dengan pemain mediocre, dengan pemain pas-pasan, mereka bisa mengimbangi permainan Bayern Munchen. Meskipun Munchen sedang tidak dalam top perform mereka, tapi at least mereka memberikan perlawanan dan itu cukup memberikan shock effect bagi Bayern Munchen, terutama untuk Tuchel. Ya, Tuchel harus segera membawa Munchen untuk kembali lagi mengangkat tim ini, karena di Liga pun mereka terpaut 5 poin dari Leverkusen, sementara di Champions League meskipun peluang masih terbuka lebar, tapi misalkan kalau Bayern Munchen lolos ke babak selanjutnya, gue nggak yakin Munchen akan melaju jauh musim ini di Liga Champions, murni karena kualitas Tuchel. Karena Tuchel kita sering di match-match penting dia sering kali melakukan blunder yang aneh-aneh, entah itu mencoba merubah sistem, padahal dengan Munchen yang kita kenal, otak kita kan selama 2 atau 3 tahun ini kan dicuci oleh Munchen yang kita kenal, yaitu di bawah Hansi Flick, di mana mereka unbeatable, memenangkan segalanya di bawah Hansi Flick dengan permainan yang sangat luar biasa. Itu benar-benar tim yang udah bermain kayak robot, di mana pergerakannya itu very fluid, very smooth. Dan di bawah Tuchel ini ya sangat turun, perbandingannya sangat jauh. Tapi peluang masih terbuka lebar oleh Munchen karena next leg mereka bermain di kandang Munchen dan mereka hanya kalah 1-0, at least 2 atau 3 gol masih bisa kalau untuk Munchen. Tapi bukan dari segi taktikal mungkin yang akan menentukan nanti, tapi murni berdasarkan kualitas pemain Bayern Munchen. Karena kalau kita lihat dari pemain Bayern Munchen dengan pemain Lazio, itu gapnya cukup jauh, dari pemain mulai dari kiper, pemain belakang, pemain tengah sampai pemain depan. Itu sangat sinkron, gapnya sangat jauh, sangat ya mediocre melawan pemain-pemain yang top seperti Harry Kane dan juga Neuer kan itu sangat kelihatan. Dan di leg kedua nanti mungkin sueknya Lazio bisa lolos dengan menahan imbang, cuman gua nggak ngelihat itu, ya murni berdasarkan kualitas pemain mereka. Dan ini sangat menyedihkan untuk Bayern Munchen melawan tim Serie A, tim papan tengah yang di Liga pun terseok-seok, mereka harus kalah. Ya, semoga kalau harapan gue sih nanti imbang aja di Munchen biar agak seru. Oke, itu dulu. Thanks for watching.